Polsek Parigi Mutong, Sulawesi Selatan, Ibtu IDGN diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri setelah diduga bertindak asusila kepada anak dari seorang tersangka kasus pidana pencurian hewan ternak. Sementara kasus terkait pidana umum masih dalam penyelidikan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah. Mantan Kapolsek Parigi, Ibtu IDGN diputus bersalah dalam sidang kode etik profesi Polri atas dugaan melakukan perbuatan asusila anak tahanan di Polsek Parigi. Dalam sidang tertutup, Ibtu IDGN diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hasil keputusan Majelis Hakim dalam sidang etik profesi disampaikan langsung Kapolda Sulawesi Tengah. Atas kasus yang mencoreng nama baik Polri, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Rudi Sufariandi meminta maaf pada masyarakat. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh bekas Kapolsek, hari ini kita melakukan sidang kode etik. Sesuai dengan instruksi Kapolri, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menindak, melakukan hukuman terhadap anggota yang melakukan kesalahan. Hari ini sidang baru selesai dilaksanakan sidang kode etik. Putusannya adalah merekomendasikan Ibtu IDGN untuk PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Saya ulangi, rekomendasinya adalah PTDH. Mantan Kapolsek Parigi Mutong, Ibtu IDGN menyatakan akan mengajukan banding atas putusan sidang etik profesi Polri. Kemudian dari putusan sidang KKEP tadi dinyatakan direkomendasikan untuk PTDH. Tapi dari pelanggar akan mengajukan banding atas putusan yang tadi didapatkan dalam sidang. Desakan agar kasus ini diusut menyeluruh datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, yang meminta pemberatan hukuman pada pelaku. Perlu adanya penerapan pasal pemberatan hukuman serta pasal berlapis dalam proses hukum oknum Kapolsek tersebut, ucap Menteri PPPA Bintang Puspayoga, seperti yang dilansir Kompas.com Kamis lalu. Sementara itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng tengah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana di kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perkembangan kasus dugaan tindak asusila oleh mantan Kapolsek Parigi Mutong akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nana Rahman dari Palu, Sulawesi Tengah. Nana, selamat malam. Mantan Kapolsek Parigi Mutong ini, Ibtu IDGN, direkomendasikan kan dipecat dari institusi Polri oleh Majelis Hakim sidang etik di profesi Polri. Lalu akan mengajukan banding. Apakah berkas banding ini sudah diajukan? Lalu apa alasannya kemudian mantan Kapolsek ini kemudian mengajukan banding? Iya, baik, terima kasih Lisi. Dan saudara, memang benar pada hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 dilaksanakan sidang etik pada terperiksa Ibtu IDGN dengan kasus dugaan pelecehan seksual pada seorang anak tersangka di Mapolsek Parigi. Nah, untuk hasil sidang itu sendiri merekomendasikan mantan Kapolsek Parigi Ibtu IDGN ini diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. Nah, saudara, atas rekomendasi itu sendiri Ibtu IDGN memang akan mengajukan banding ya. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto, usai sidang etik tadi dilaksanakan. Kemudian saudara, selain melaksanakan sidang etik, Ibtu IDGN juga memang masih akan menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah, dan sekali lagi hal ini merupakan tindak lanjut dari laporan korban S beberapa waktu yang lalu. Nah, terkait pengajuan banding dari Ibtu IDGN sendiri, jadi di sini dari sidang itu kepolisian sendiri akan memberikan waktu selama 3 hari untuk pengajuan banding ini, dan persidangan memang masih akan tetap berlanjut. Seperti itu, Lisi. Ya, Nana, lalu terkait dengan kasus pidananya, bagaimana proses penyelidikan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah pada Ibtu IDGN ini? Ya, untuk proses penyelidikan sendiri sampai saat ini masih terus dilaksanakan dan
juga untuk korban sendiri juga masih dilaksanakan pendampingan seperti itu, Lisi. Kondisi korban seperti apa, Nana? Ya, kalau ditanya soal kondisi korban saat ini, korban masih mendapatkan pendampingan juga, pendampingan hukum dari sejumlah bantuan hukum seperti itu, dan kemudian laporan korban ke Direktorat Kriminal Umum itu tetap dilanjutkan dan saat ini masih juga dalam tahap penyelidikan pemeriksaan saksi dan barang bukti. Begitu, Lisi. Oke, terima kasih jurnalis Kompas TV Nana Rahman dari Palu, Sulawesi Tengah.